Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas berbagai limpahan karunia nikmat yang tiada henti, yang harus kita tunaikan hak-hak Allah dalam seluruh nikmatnya itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia, majelis ilmu ini, kita bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Hak-hak di dalam waktu, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, hak-hak Allah yang harus dipenuhi di dalam waktu, ada yang bisa diganti di qada. Dan hak-hak waktu tidak mungkin bisa diganti. Jadi ada dua istilah. Ada hak-hak dalam waktu, ada hak-hak waktu. Apa hak-hak dalam waktu itu? Kewajiban manusia yang dituntut oleh Allah di dalam waktu. Contoh, waktu Isya kita sholat Isya, waktu subuh kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu hak-hak Allah yang harus kita tunaikan di dalam waktu itu, alias kewajiban yang harus kita laksanakan. Ini bisa diganti di qada. Kalau orang dalam perjalanan, maka dia diganti dengan cara sholat jamak, sholat qasar. Kalau puasa ditinggalkan karena sakit atau musafir, maka bisa ganti dengan waktu yang lain. Ini yang disebut dengan hak-hak dalam waktu. Tapi ada hak-hak waktu. Waktu itu punya hak yang tidak bisa diganti. Tidak ada kodoknya. Apa itu? Ya, ini ada 4 kata Imam Abul Abbas Al-Mursi. Qala Sayyidil Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Beliau menyatakan awqatul abdi arba'atun. Waktu hamba itu ada 4. La khamisalaha, tidak ada yang kelima. Apa itu? Yang pertama an-ni'mat, yang kedua wal baliyah, yang ketiga wat ta'at, yang keempat wal maksiyah. Manusia hidup dimanapun, dia tidak pernah lepas dari 4 yang mengisi waktu ini, 4 waktu ini.
Yang pertama nikmat, yang kedua ujian, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Artinya kalau orang tidak dalam keadaan mendapat nikmat, maka waktu itu adalah waktu di mana dia mendapat ujian. Kalau orang tidak sedang taat, maka waktu yang bersamaan, yakni waktu dia melakukan maksiat. 4 ini yang mengitari waktu-waktu manusia. Dan hak-hak Allah, kewajiban kita sebagai manusia harus kita tunaikan di waktu-waktu 4 itu yang tidak ada 5. Walillahi ta'ala alaika fi kulli waktin. Wajib bagi Allah atasmu, kewajiban bagimu terhadap Allah untuk melaksanakan, menunaikan hak Allah pada waktu 4 itu. Apa waktu 4 itu? Bagaimana hak Allah, kewajiban kita? Yang pertama, pada saat kita mendapatkan nikmat, maka saat itu kita fasabiluhu syuhudul minnah. Pada saat kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabiluhu asyukru wa huwa farahul qalbi billah. Ketika manusia dapat nikmat, maka jalannya menunaikan hak-hak Allah, kewajiban sebagai seorang hamba yang harus dijalankan, yakni dia bersyukur. Senangnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya mendapatkan nikmat. Betapa nikmat Allah turun setiap detik, dan nafas itu adalah unit terkecil dalam waktu. Di hikmah yang bawah, Syekh Ibnu Athaillah pernah menyatakan, ma min nafasin tubtihi illa walau qadarun fika yumti. Tidak ada satu nafas pun yang kau hembuskan, di dalamnya ada ketentuan Allah yang kemudian kamu harus tunaikan. Nafas yang kita hembuskan, ini ada hak Allah yang harus kita penuhi. Kewajiban kita. Dan ini unit yang paling kecil, karena nafas itu sepersekian detik. Sehingga kalaupun saya ngasih judul detik, masih terlalu panjang. Sehingga nafas. Ada tagihan ilahi dalam nafasmu itu. Allah menagih pada nafas yang kita hembuskan. Apakah nafas ini nafas nikmat? Allah tagih. Sudahkah kamu bersyukur terhadap nikmatku itu? Allah setiap saat memelihara tubuh kita, paru-paru, jantung, setiap saat. Maka ketika kita mengingat nikmat itu, dan harus kita ingat setiap saat nikmat itu, maka kita menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah di hati kita. Bisa ada zikir lisan, nanti ada zikir nafas, ada zikir kolbu, ada zikir sir, ada zikir khofi, nanti akhfal khofi. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zikir itu macam-macam. Sejak zikir lisan sampai zikir yang paling tersembunyi, paling samar sekali. Ada zikir nafas kita. Pada saat kita dapat nikmat, bukan pada saat kita dapat nikmat, tidak ada satupun datang dalam hidup ini kecuali nikmat Allah datang. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah dan wajib kita syukuri. Ini tidak bisa diganti. Nanti dikemukakan kenapa tidak bisa diganti.
saat itu dapat nikmat, kita saat ini sedang dapat nikmat Allah, maka syukur kita harus terus berjalan sesuai dengan jalannya nikmat Allah yang ada pada kita, derasnya nikmat Allah yang mengalir pada kita. Maka syukur kita itu hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, alias kewajiban kita sebagai hamba. Yang kedua, yakni waktu manusia mendapatkan baliyat. Wa man kana waqtuhu al-baliyah fasabiluhu ar-ridha bil qada was-sabru di saat waktunya mendapatkan ujian musibah, maka jalannya adalah ridho terhadap ketentuan Allah dan sabar. Jadi kalau mengeluh, berarti orang tidak menunaikan hak Allah dalam waktu itu, alias kewajiban sebagai seorang hamba. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho itu yakni senangnya hati dengan ketentuan Allah. Ini memang mudah diucapkan tapi berat dijalankan. Gembira dia dengan ketentuan Allah. Karena sudah memahami hakikat hidup ini, tidak semua yang tampak indah itu karunia. Tidak semua yang menyakitkan itu bencana. Jangan anggap setiap yang datang itu yang tampak indah adalah karunia. Boleh jadi menjauhkanmu dari Allah. Jangan sampai mengatakan yang menyakitkan itu adalah bencana. Boleh jadi itu adalah jalan dekatmu kepada Allah. Sehingga yang menyakitkan menjadi nikmat, yang tampaknya indah menjadi bencana. Ini orang yang memahami tentang hidup harus lebih dalam. Karena manusia ini tidak lepas daripada zahir dan batin. Fal ilmu munazzalu ilmani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu yang Allah diturunkan kepada manusia dari Allah itu ada dua. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Zahirnya adalah syariat, batinnya adalah ma'rifat. Siapapun yang tidak menggunakan keduanya, dia tidak akan sampai ke hakikat. La tahsulul hakikah. Hakikat itu tidak pernah akan bisa tercapai. Kalau orang sholat itu hanya dengan zahirnya saja, tanpa makrifat niat batin dia, maka tidak akan dapat itu hakikat itu. Kalau orang belajar ilmu tanpa ada niat kedalaman, dia tidak sampai hakikat itu. Niat itu sangat penting. Karena ini adalah sifatnya batin kita. Jika orang ngaji, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti Allah akan curahkan. Karena saat itu hatinya membuka diri, tidak tertutup, maka pemahaman-pemahaman yang Allah anugerahkan ke dalam hati manusia itu masuk. Tergantung yang batin berarti, yang zahir. Tapi kalau niatnya nggak enak sama tetangga, nggak enak sama teman-teman, maka yang dia dapatkan nggak enaknya itu. Jadi tidak dapat hakikat. Ketika dapat ujian, bisa jadi ujian ini adalah jalan kita kembali kepada Allah. Surat cinta dari Allah. Banyak orang yang mendapatkan nikmat ternyata tergelincir melakukan maksiat. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, dia mendekat sama Allah.
Lebih bagus mana? Dapat nikmat jauh dengan Allah, dapat musibah dekat dengan Allah. Pilih mana? Pilih dapat nikmat dekat dengan Allah, Bang. Itu nggak ada pilihan. Lagi sehat, luar biasa. Lagi sakit, nggak biasa di luar. Dia masuk masjid. Kenapa? Sakit. Kata Imam Al-Ghazali, kalau begitu jangan pernah minta sembuh orang seperti ini, khawatir kumat mani. Kalau sehat khawatir dia kumat itu. Sampai lupa Masjid Al-Hikmah. Kalau lagi sehat kemana-mana. Baru ketika sakit datang ke masjid, ya alhamdulillah Pak. Masih panjang umur gitu. Ini jadi waktunya ketika mendapatkan musibah, ujian, maka dia ridho nafas anillah, ridhonya jiwa diri itu dari Allah terhadap ujian musibah. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu karena itu bentuknya musibah. Tapi ternyata menurut Allah baik untuk. Rasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi ternyata menurut Allah buruk bagi. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, faman kana waktu at-ta'at fasabiluhu syuhudul minnah minallahi alaihi. Manakala waktunya taat, maka jalannya bagi seorang hamba syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah yang datang kepadanya. Bahwa saya bisa ngaji ini semata-mata hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, bukan dariku. Kalau kita berbuat baik, kita bisa melakukan kebaikan, berarti waktu taat kita, maka saat itu kita ingat ini anugerah Allah. Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka hendaklah orang beriman itu bergembiranya bahwa ini karunia dan rahmatnya Allah. Bukan karunia dengan amalnya, karunia rahmat Allah yang menjadikan dia bisa melakukan amal baik, taat. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita senang. Kenapa Pak senang sekali ke masjid? Alhamdulillah, anugerah dan rahmatnya Allah. Kalau tidak dapat anugerah dan rahmatnya Allah, saya tidak ke masjid. Bisa jadi saya ke tempat maksiat. Alhamdulillah, batin kita berusaha untuk mensucikan diri, Allah kasih hidayah. Karena kata Imam Al-Jili yang terkenal konsepnya dengan insan kamil, manusia itu ada zahir dan batin. Fokus pada batin, orang membersihkan diri, maka dia nanti bisa menyerap sifat-sifat Allah, artinya berakhlak seperti akhlak Allah dalam kapasitas dia sebagai manusia. Berarti dia melakukan perbuatan Allah sebagai manusia. Awas, beda dengan zat Allah. Lalu bagaimana orang yang melakukan perbuatan maksiat? Bukankah ini semua dari Allah? Kata Imam Al-Jili, itu tidak. Kenapa? Karena orang itu fokus pada yang zahir, memperturutkan hawa nafsu, kesenangan biologisnya. Dia tidak mencoba untuk membersihkan batinnya. Padahal Allah siapkan batin itu untuk menyambut datangnya anugerah Allah. Ini jadi ada Ibnu Arabi, ada Al-Jili.
Al-Jilili terkenal dengan insan kamil, manusia yang sempurna, konsepnya, tasawufnya. Siapakah manusia sempurna? Manusia yang menyerap sifat-sifat Allah. Dan itu nomor satu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu penampakan dari sifat Allah, tapi sebagai manusia. Sabarnya di situ, sayangnya di situ. Hormat kepada orang lainnya situ, baik terhadap teman maupun terhadap musuh, kasih sayang. Sehingga ketika kita membaca riwayat hidup Rasul, ini manusia apa manusia? Al-basar lakal basar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Seperti umumnya. Karena apa? Yuha, diberikan wahyu. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di dalam surat Kahfi katakan, duhai Muhammad, sesungguhnya aku itu manusia basyar. Basyar itu manusia biologis yang makan, minum, nikah, itu basyar. Nanti ada insan, ada nas, konsep manusia di dalam Al-Quran. Terjemahannya semuanya manusia, basyar manusia, insan manusia, annas juga manusia. Tapi maknanya beda-beda. Kalau basyar lebih kepada biologis. Jadi orang yang memperturutkan biologisnya, kata Imam Al-Jilli, maka dia itu bukan perbuatan Tuhan, perbuatan dirinya sendiri. Tapi siapa yang mengolah batinnya, maka Allah kasih hidayah sehingga dia melakukan perbuatan itu atas karunia dan rahmatnya Allah. Nabi Muhammad bedanya yuha, diberikan wahyu oleh Allah. Kenapa ini penting waktu taat? Karena banyak orang yang taat melihat taatnya itu bukan anugerah Allah, tapi hasil usahanya sendiri. Maka jangan heran orang seperti ini menepuk dada. Saya semalam sholat tahajud, saya bisa menghatamkan Al-Quran, saya bisa sedekah sekian puluh juta, saya. Ini namanya ananiyah ketika dia melupakan Allah, keakuan. Yang berhak ngomong aku itu hanya Allah. Innani anallah, kata Allah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Jangan sampai ananiyah. Orang yang waktunya ketika taat, dia tidak mengingat nikmat Allah, berarti dia tidak menunaikan hak waktu. Nanti Allah tagih. Yang keempat, wa man kana waqtuhu al-ma'siyah fa muqtadal haqqi minhu wujudul istighfar wan nadam. Ketika waktunya orang tergelincir maksiat, maka yang dituntut saat itu adalah istighfar, mohon ampun, wan nadam, dan menyesal. Sehingga semua waktu itu masuk dalam ketaatan kepada Allah. Hatta sampai tergelincir maksiat pun ini diisi dengan taat, yakni istighfar, penyesalan, yakni taubat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segera, jangan tunda untuk mohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu kontrak hidup kita sampai kapan. Ketika tergelincir, langsung detik itu pula kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya. Tidak usah nunggu, nah nanti di masjid aja saya istighfarnya. Saat itu pula, astagfirullah ya Allah. Barusan saya ya Allah
khilaf ya Allah, mohon ampun saya nggak apa-apa, asal fokus saja kalau lagi naik motor ya. Khawatir nggak fokus matanya kemana-mana, nanti ke tempat lain ya. Ini 4 waktu. Ini yang disebut dengan hal kondisi batin seseorang yang menyadari, oh ini nikmat Allah terus datang, sehingga dia bersyukur. Oh saya dalam keadaan taat mengingat Allah. Oh saya kena musibah nih, maka saya ridho dan sabar. Oh saya tergelincir maksiat, kondisi batinnya nyatakan untuk kemudian tobat. Ada hikmah tanawa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Jenis macam-macam amal itu tergantung kondisi batin yang datang pada seseorang. Ketika yang datang pada dirinya kesadaran akan nikmat Allah setiap saat, dia bersyukur. Alhamdulillah saya dikasih taat terus, baik terus hari ini, ya Allah. Saat itu jangan nunggu sampai sore. Jadi kasih taat saat ini, kita ingat Allah. Dapat nikmat detik itu pula. Kenapa? Idma min waktin yaridu illa walillahi alaika fihi hakun jadid wa amrun akid. Karena tidak ada waktu yang datang kecuali ada hak Allah bagimu di dalam waktu itu, yakni hak yang baru dan urusan yang penting. Jadi ketika datang waktu lagi, maka waktu yang pertamanya belum disyukuri, ini udah kelewat, tidak bisa diganti dengan waktu berikut. Karena waktu berikutnya nikmat Allah yang lain yang datang pada kita. Sementara nikmat Allah saat ini belum kita syukuri. Ini yang dimaksud tidak bisa diganti waktu itu. Fakaifa taqdi fihi haqqa ghairi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Bagaimana kamu menunaikan hak di lain waktu sementara engkau belum menunaikan hak Allah pada waktu itu. Saat ini kita taat, kita mengingat nikmat Allah saat ini pula, jangan nantilah kalau pulang. Karena ketika kita sudah beda waktu, ada ketaatan-ketaatan lain yang datang pada kita. Ininya sudah kelewat, tidak bisa diganti. Betapa dalamnya Syekh Ibnu Athaillah, lah itu yang disebut hak-hak waktu, bukan hak-hak dalam waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau luput waktu yang 4 itu untuk taat kepada Allah, dalam arti menunaikan hak Allah, kembali kepada Allah, maka tidak bisa diganti. Tapi kalau waktu sholat Isya dalam perjalanan luput kita, maka kita bisa jamak dengan maghrib. Kalau ini hak-hak Allah dalam waktu. Tapi kalau yang 4 itu hak-hak waktu, kewajiban yang harus kita tunaikan pada setiap waktu. Desah nafas kita, nafas yang kita hembuskan. Kalau mengingat itu betapa beratnya kita, ya Allah. Allah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apapun yang datang pada kita setiap saat. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Lagi bicara nikmat saja, kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat Allah yang datang kepada ya Allah. Untuk mensyukuri nikmat Allah, karena itu kita harus isi, sehingga Allah harus bersumpah terhadap waktu, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri. Manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, illal ladzina aman wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Artinya semuanya adalah kebaikan. Saling mewasiatkan dalam kesabaran, sabar ketika mendapatkan musibah. Diisi dengan amal soleh. Sehingga tidak ada bagi orang yang beriman itu waktu yang sia-sia. Tidak ada waktu yang lalu, waktu yang akan datang. Yang ada adalah saat ini. Ada buku barat, karangan Eckhart Tolle, itu The Power of Now. Jadi kekuatan waktu saat ini. Sekarang, bukan nanti. Karena nanti itu tidak ada. Masa lalu tidak ada, yang ada adalah saat ini. Kita mengingat masa lalu akan dosa. Saat ini. Kalau ini sudah lewat, maka sudah saat ininya sudah lewat. Masuk saat ini lagi. Itu terus rentetan. Dan ini unit terkecil. Boleh jadi di dalamnya juga bahwa tagihan Allah dalam nafas kita, setiap nafas yang kita hembuskan, maka waspadalah eling terhadap the economy of life. Jadi terhadap hidup itu. Oh iya, waktu. Bagaimana agar kita untung terus dalam menjalani seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang mengisi 4 yang tidak bisa terhindarkan dari manusia, yakni pertama tadi nikmat, ujian, taat, lalu maksiat. Kalau selalu dekat dengan Allah, maka insya Allah orang ini akan terus bahagia dan hidup itu tidak pernah lepas dari 4 hal waktu itu. Kalau tidak dapat nikmat, maka dia mendapatkan musibah. Kalau dia tidak sedang taat, berarti saat itu dia tergelincir melakukan maksiat. Ya, pulangkan semuanya dengan ingat Allah. Tunaikan hak Allah dalam seluruh waktumu. Sampai waktu maksiat pun kita segera tunaikan hak Allah, kewajiban kita dengan cara segera mohon ampun. Yang akhirnya yang tadinya Allah tidak suka menjadi Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah cinta terhadap orang yang sering bertaubat. Jadi segera, jangan tunggu nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu eling terhadap setiap saat desah nafas kita, maka kita selalu ingat Allah, pulangkan ke Allah apa yang mesti saya lakukan. Syukur, alhamdulillah, terus bisa di hati kita, bisa di mulut kita. Kalau kena musibah kita ridho dan sabar. Ketika dapat nikmat kita juga alhamdulillah atas semuanya. Ini anugerah Allah, petunjuk hidayah, rahmatnya. Jika tergelincir maksiat, segera ampun ya Allah. Meskipun pakai bahasa Indonesia, mohon ampun ya, ampuni saya. Barusan saya tergelincir ya Allah. Jangan sampai kau tidak ampuni. Kita dialog dengan Allah saat itu pula. Insya Allah ketika diisi dengan cara yang seperti ini, maka waktu kita menjadi waktu yang terbaik. Kita selalu bersama dengan Allah. Artinya hak Allah terpenuhi, kewajiban kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ini. Dengan mengingat teori ini, maka kita praktekkan dan kita selalu minta petunjuk agar Allah selalu memberikan hidayah, taufik, kekuatan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keikhlasan.